Di sisi lain, kelompok Desta baru saja menghabisi gelombang demi gelombang makhluk neraka. Di tanah sekitar mereka dipenuhi mayat-mayat makhluk humanoid dengan mata kosong dan kulit membusuk. Itu adalah penghuni terkutuk, jiwa-jiwa yang telah kehilangan akal dan hanya hidup untuk memburu daging segar. Ryu berdiri di tengah reruntuhan batu, nafasnya berat, sisa-sisa energi hitamnya masih berputar di sekitar tubuhnya, tanda bahwa ia baru saja melepaskan serangan yang besar. Di dekatnya, Jaka menghunuskan keris perahu geni. Api di bilahnya masih membara, menandakan ia baru saja membakar banyak musuh. Ini tidak akan berhenti. Tempat ini penuh dengan makhluk yang tidak ada habisnya. Gumam Desta sambil mengepalkan tinjunya yang masih menyala dengan infernal gauntlets. Titi yang berdiri di atas batu besar menatap kejauhan. Rambutnya yang kini berkilauan dengan energi petir dan angin bergerak secara perlahan, merasakan sesuatu yang aneh. Aku bisa merasakan keberadaan mereka. Mereka tidak jauh, tapi ada sesuatu yang menghalangi. Ryu menutup matanya, menggunakan energinya untuk merasakan lingkungan sekitar. Gelombang hitam keluar dari tubuhnya, menyebar ke seluruh area seperti radar. Mas Tori dan lainnya ada di seberang jurang ini, tapi ada sesuatu yang menghalangi kita, sesuatu yang hidup, ucap Ryu sambil menunjuk ke arah utara. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari dalam bayangan di sisi jurang, makhluk-makhluk berbentuk kabut mulai bermunculan. Mereka adalah bayangan arwah, entitas tanpa bentuk yang mampu merasuki tubuh manusia. Ini benar-benar seperti neraka. Mereka tidak ada habisnya. Jahanam, kita tidak punya waktu. Seru Bon, tubuhnya yang kini hitam legam dengan kekuatan tanah yang mulai bergetar dengan energi. Jaka langsung maju, mengibaskan keris perahu geni yang menyulut api besar di udara. Jika begitu, kita terobos. Sementara kedua kelompok berusaha mencari jalan keluar masing-masing, badai energi hitam mulai berkumpul di langit neraka Atlantis. Di kejauhan, suara dentuman besar terdengar. itu mereka, ujar Yuda, matanya menatap ledakan api yang terlihat di kejauhan. Kita harus bergerak cepat sebelum mereka terkepung, sahut Tori melompat maju sambil menghunuskan pedang Talafar Nagasona. Namun di sisi lain, Desta dan yang lain juga sedang menghadapi gelombang baru dari bayangan arwah. Mereka semuanya ada di sana, seru Ryo, matanya menyala dengan energi gelap. Loncatan terakhir membawa Tori, Yuda, dan Rama ke ujung sebuah tebing yang terjal. Tebing itu menjulang tinggi, menghadap sebuah jurang luas yang di dasarnya menggelegak lautan magma. Dari dalam magma, gelembung-gelembung raksasa muncul dan meledak, mengeluarkan asap hitam pekat yang membentuk bayangan-bayangan menyeramkan di udara. Sebuah ledakan magma memercik ke atas, menyemburkan api hitam yang membakar langit yang telah merah pekat. Udara begitu panas hingga seakan membakar kulit, membuat setiap tarikan nafas terasa berat dan menyiksa. Mas Tori, itu mereka, seru Yuda menunjuk ke arah seberang tebing. Di sisi lain, Desta, Jaka, Bon, Ryu, dan Titi berdiri dengan ekspresi waspada. Api dari pertarungan mereka sebelumnya masih membara di beberapa tempat, dan tubuh mereka penuh dengan bekas luka serta debu pertempuran. Akhirnya, kami menemukan kalian. Gumam Desta sambil menghela nafas. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih dekat, simbol-simbol aneh di permukaan tebing mulai menyala. Cahaya merah darah muncul, membentuk pola yang nampak seperti mata iblis yang mengawasi mereka. Angin neraka berputar di sekitar mereka, membawa bisikan-bisikan yang tidak bisa dimengerti. Tebing itu jelas bukanlah tempat biasa. Ada suatu rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Tempat ini tidak hanya sekedar tebing, ini semacam segel atau mungkin sebuah gerbang, ujar Ryo menatap simbol-simbol yang bersinar di bawah kakinya. Tori dan Desta saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka baru saja menemukan sesuatu
yang mungkin bisa menjadi kunci perjalanan mereka keluar dari neraka Atlantis. Setelah beberapa saat kemudian, mereka akhirnya menemukan sebuah gua kecil di celah tebing. Meskipun terlihat sempit dari luar, bagian dalamnya cukup luas untuk mereka semuanya. Dinding gua dipenuhi ukiran-ukiran kuno yang samar-samar bercahaya, seolah memiliki energi sendiri. Sesekali, cahaya itu berdenyut, membuat bayangan mereka menari di dinding batu. Suasana masih terasa berat. Setelah perjalanan panjang, tubuh mereka penuh luka dan kelelahan. Titi duduk di sebuah batu besar, membuat luka di tangannya sambil menghela nafas. Setidaknya kita masih hidup. Namun, tidak ada yang langsung merespon. Semuanya masih sibuk dengan pikirannya masing-masing. Kita tidak bisa diam terus di sini. Kita harus mencari jalan keluar, ujar Tori dengan nada yang tegas. Jaka kemudian bicara. Lalu bagaimana caranya, Tori? Kita bahkan tidak tahu tempat apa ini sebenarnya. Kita terus bertarung, terus bergerak, tapi sama sekali tidak ada kemajuan. Suasana langsung berubah tegang. Tori menatap Jaka dengan tajam. Apakah kau ingin menyerah, Jaka? Aku hanya mengatakan kenyataan. Kau pikir bisa menebas jalan keluar dengan kekuatanmu. Tapi itu bukanlah sekedar pertempuran. Tempat ini punya aturan yang tidak bisa kita mengerti. Tiba-tiba, sebuah kilatan api muncul di antara mereka. Akibat aura panas yang saling berbenturan, Yuda dan Desta langsung bergerak di antara mereka sebelum pertengkaran bisa meledak lebih jauh. Cukup, kita semuanya lelah. Tapi ini bukan waktunya untuk bertengkar, Seru Desta. Titi akhirnya berdiri, menatap mereka dengan ekspresi yang serius. Kalian pikir bertengkar akan membantu kita keluar dari sini? Tidak peduli seberapa kuat kalian, kita butuh satu sama lain untuk bertahan hidup. Jadi, hentikan ini. Suasana hening. Nafas Tori dan Jaka masih berat, tetapi mereka akhirnya mengendurkan bahu mereka. Oh, maafkan aku, Tori, ujar Jaka pelan. Tori hanya mengangguk kecil, tidak ingin memperpanjang masalah. Rio yang selama ini diam, akhirnya bersuara. Aku punya teori. Semuanya langsung menoleh ke arahnya. Tempat ini tidak hanya sekedar neraka biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di sini. Jika kita bisa memahami simbol-simbol di luar sana, mungkin kita bisa menemukan jalan keluar. Mereka semuanya berpikir keras. Ini fokus mereka bukan hanya bertahan hidup, tetapi menemukan rahasia neraka Atlantis itu sendiri. Sementara itu di tempat lain, di mana para rombongan sekte pembunuh iblis saat itu berada, di tengah lautan hitam pekat yang tidak berujung, sebuah kuil raksasa berdiri megah, memancarkan cahaya merah darah dari setiap ukiran kuno di dindingnya. Angin di sekitar tempat itu bukanlah angin biasa. Angin itu membawa bisikan yang nyaring, suara-suara makhluk yang telah mati berabad-abad lalu. Ombak hitam menerjang pilar-pilar kuil, namun alih-alih air yang terpecik adalah cairan gelap seperti darah, mengalir di permukaan batu. Di tengah kuil, sebuah altar besar berdiri, terbuat dari batu obsidian yang dipenuhi ukiran mantra kuno. Altar itu berpendar dengan cahaya merah tua yang menyelimuti 4 artefak berbentuk segel, 4 kunci arus waktu. Petir berwarna hitam menyambar di langit, membelah kegelapan dengan kilatan yang begitu kuat hingga seolah merobek dimensi itu sendiri. Di sekeliling altar, ribuan anggota sekte pembunuh iblis berkumpul. Manusia, iblis, raksasa, makhluk kegelapan, dan semuanya menatap altar dengan mata penuh kegilaan dan rasa haus akan kebangkitan sang penguasa agung. Di depan mereka berdiri Tang Yin, Datuk Baduya, Azel, Kael, dan Tiren, 5 petinggi utama sekte. Hari ini adalah hari yang telah kita tunggu selama ribuan tahun. Iblis agung akan segera bangkit, dan dunia ini akan menjadi milik kita. Suara Tang Yin bergema di seluruh kuil. Suaranya begitu kuat hingga mengguncang udara.
Tanah di sekitar altar bergetar keras, menyebabkan beberapa batu besar runtuh di lautan hitam di bawah mereka. Di tengah altar, Aya terbaring tidak berdaya. Tangannya terikat oleh rantai berwarna merah gelap, bukan dari logam, melainkan dari energi kutukan yang menghisap kekuatannya. Di dadanya sebuah simbol bersinar, menandakan bahwa tubuhnya adalah bagian dari kunci arus waktu itu sendiri. Asmodan, pemimpin tertinggi, akhirnya melangkah maju. Ia menggunakan jubah hitam dengan topeng yang menutupi seluruh wajahnya. Di tangannya, ia memegang sebuah kitab kuno dengan simbol dari kulit makhluk yang tidak dikenal. Saatnya kita mulai ritualnya. Dimengerti, Ketua. Tang Yin kemudian mengangkat tangannya ke langit. Darah para pengikut telah bersumpah. Jiwa para korban telah dikorbankan. Kini, wahai Raja Kegelapan, terimalah persembahan ini dan bangkitlah dari tidur abadimu. Suara-suara jeritan memenuhi kuil. Dari atas altar, bayangan hitam mulai muncul, membentuk pusaran energi yang semakin besar. 4 kunci arus waktu bergetar keras, mengeluarkan energi yang menciptakan retakan di udara. Langit di atas kuil terbelah. Sebuah celah dimensi terbuka, memperlihatkan kegelapan yang tidak berujung, yang menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekedar iblis biasa. Satu langkah lagi, Yang Mulia Raja Agung akan segera dibangkitkan, Azel berkata dengan nada yang senang. Kemudian, gelombang energi berwarna merah tua meledak ke segala arah. Lalu sementara itu di alam neraka Atlantis, di dalam gua di celah tebing, Tori dan lainnya tiba-tiba merasakan getaran yang kuat. Dinding gua bergetar hebat, debu dan batu-batu kecil mulai berjatuhan. Udara di sekitar mereka berubah drastis, seolah ada sesuatu yang menghisap semua energi kehidupan di tempat itu. Apa yang terjadi? Yuda berdiri, merasakan aliran angin yang tiba-tiba menjadi berat. Langit neraka Atlantis berubah. Awan merah yang sebelumnya pekat mulai terkoyak oleh retakan dimensi yang tiba-tiba muncul di atas mereka. Dari celah itu, sinar hitam menyembur keluar, menciptakan gema yang menggetarkan seluruh tempat. Rio langsung mengangkat kepalanya, matanya menyala dengan energi kegelapan. Ini bukanlah energi biasa. Mereka telah memulai ritual kebangkitan. Sial. Jangan-jangan, jika iblis agung bangkit, kita semuanya akan tamat. Jaka mengepalkan tangannya. Tori menatap ke langit dengan ekspresi yang serius. Ia tahu bahwa pertarungan mereka baru saja dimulai. Di bawah langit merah membara, rombongan Tori terus melangkah melewati tanah neraka yang penuh retakan magma. Setiap nafas terasa berat, bukan hanya karena panas yang menyengat, tetapi juga karena energi jahat yang terus menggerogoti tubuh mereka. Tiba-tiba, di balik kabut yang pekat, sosok makhluk menjulang tinggi dengan tubuh hitam legam. Matanya merah menyala seperti bara api, kulitnya seperti lempengan batu yang dipenuhi retakan magma. Taring-taring panjang menyembul dari rahangnya yang besar, dan dari tubuhnya api hitam menyala liar. Mereka tidak akan membiarkan kita keluar dengan mudah, ucap Jaka, langsung mencabut keris braho geninya. Dengan sekali tebasan, semburan api membara meledak, membakar makhluk itu. Namun alih-alih terbakar, makhluk itu justru menyerap api tersebut, membuat tubuhnya semakin membesar. Sial, mereka menyerap elemen api. Desta mengumpat sambil mundur. Kita harus menggunakan elemen lain. Bon langsung menginjak tanah dengan keras. Rantai batu raksasa menjulur dari tanah, melilit tubuh makhluk itu sebelum menghancurkannya dalam satu hentakan. Makhluk itu langsung remuk. Namun dari kegelapan, lebih banyak makhluk-makhluk muncul dengan jumlah yang semakin banyak. Rio mengayunkan tangannya. Gelombang energi kegelapan menyapu makhluk-makhluk itu, menghancurkan sebagian dari mereka.
Namun mereka terus berdatangan, seperti pasukan tanpa akhir yang tidak mengenal rasa takut. Tubuh mereka mulai melemah, nafas tersengal, energi terkuras secara perlahan. Kita tidak bisa terus-terusan bertarung seperti ini. Ada sesuatu di tempat ini yang menghisap energi kita. Tori menggertakkan giginya, matanya berkilat tajam. Mereka harus menemukan jalan keluarnya secepatnya. Setelah menempuh perjalanan penuh bahaya, rombongan Tori akhirnya tiba di sebuah gua raksasa yang tersembunyi di balik tebing-tebing magma. Gua itu terasa berbeda. Udara di dalamnya lebih dingin, lebih berat. Dinding-dindingnya terukir simbol-simbol kuno, bersinar samar dengan warna keemasan dan hitam pekat. Suara aneh menggema dari dalam, seperti bisikan makhluk yang bersembunyi dalam bayangan. Di tengah gua, terdapat sebuah altar batu yang telah tertutup debu selama berabad-abad. Di atas altar itu, dua kotak besar berdiri berdampingan. Pertama, kotak emas berukuran 1 meter, terbuat dari emas murni, dihiasi ukiran naga yang berputar-putar di permukaannya. Cahaya keemasan berpendar dari sela-sela ukiran, seakan benda itu memancarkan kehidupan. Energi suci terasa menguar dari dalam, membuat udara di sekitarnya lebih ringan dan bersih. Kedua, kotak gelap dengan ukuran 1 meter, hitam pekat seperti terbuat dari batu obsidian yang berdenyut seperti makhluk hidup. Permukaannya diliputi ukiran-ukiran asing yang berkilat merah gelap. Sesekali, suara detakan jantung terdengar dari dalamnya. Energinya terasa jahat, hampir seperti makhluk hidup yang terperangkap di dalamnya. Kotak apa itu sebenarnya? Titi berbisik, tangannya gemetar saat melihat dua kotak tersebut. Jaka merasakan hawa panas dari kotak emas, sementara Rio justru merasakan aura familiar dari kotak gelap. Dua benda ini sepertinya memiliki kekuatan yang besar. Ujar Bon mencoba mendekati altar. Tori mengernyit. Ada sesuatu dalam instingnya yang berkata bahwa dua kotak itu bukanlah sekedar benda biasa. Haruskah kita membukanya? Yuda bertanya dengan suara yang berat. Ini seperti menjadi harapan atau mungkin bencana baru. Ucap Desta sambil menatap kedua kotak itu dengan mata yang waspada. Rio menempelkan telapak tangannya pada kotak gelap. Jantungnya berdetak lebih cepat, seolah ada sesuatu di dalam sana yang memanggilnya. Aku bisa merasakan sesuatu yang bisa membantu kita keluar dari sini. Jaka di sisi lain menatap kotak emas dengan penuh rasa penasaran. Kekuatan yang menguar dari dalamnya terasa seperti energi yang bisa menentang kegelapan. Kalau kita salah memilih, kita bisa mati di sini. Ucap Tori, matanya menatap dengan tajam. Di kejauhan, gemuruh dari dalam gua mulai terdengar. Mereka tidak punya banyak waktu. Mereka harus memutuskan. Tori menatap kotak emas itu dengan rasa penasaran yang bercampur ketegangan. Hatinya bergetar, seakan sesuatu di dalam sana sedang menunggunya sejak lama. Kenapa aku merasa benda ini memanggilku? Tori membatin, tangannya terangkat perlahan. Begitu telapak tangannya menyentuh permukaan emas yang berkilauan, tiba-tiba seluruh ruangan berguncang keras. Dari dalam kotak, sebuah cahaya keemasan menyembul keluar. Angin kencang berputar liar, membuat debu dan batu-batu kecil berterbangan. Altar tempat kota itu bergetar hebat, seakan ada kekuatan besar yang baru saja dilepaskan. Titi, matanya melebar melihat sosok Tori yang kini diliputi oleh cahaya keemasan. Lalu dari dalam cahaya itu, sebuah bayangan raksasa muncul. Seekor naga emas dengan mata bersinar terang melayang di udara. Tubuhnya berkelok-kelok di antara kepulan cahaya mistis. Suara beratnya menggema di seluruh ruangan. Akhirnya, waktunya telah tiba, sang pembawa takdir. Tori menahan nafas. Seluruh tubuhnya terasa panas, dadanya berdebar keras. Bayangan naga itu melayang ke arahnya dan semakin dekat. Naga itu menerjang tubuh Tori dan menghilang. Dalam sekejap, cahaya emas menyelimuti tubuhnya. Ledakan energi
membuat semua orang terdorong ke belakang. Tori mendengar suara-suara aneh di dalam kepalanya. Bisikan dari zaman kuno, bahasa yang sulit dimengerti, tapi terasa begitu akrab. Saat cahaya mereda, Tori berdiri di tempatnya, dan di tangannya sebuah busur emas berukiran naga bersinar megah. Juka Naga Sona, salah satu dari 7 pusaka naga yang telah lama hilang, dan kini Tori telah mendapatkan 5 dari 7 pusaka naga. Busur itu memancarkan aura yang luar biasa kuat, membuat udara di sekitar Tori bergetar. Tatapan matanya berubah. Ini adalah salah satu pusaka naga. Bagaimana bisa ada di sini? Tori bergumam, merasakan kekuatan yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Desta melangkah mendekat dengan ekspresi yang terkejut. Itu ternyata di balik situasi yang buruk, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bon menatap busur itu lekat-lekat. Aku bisa merasakan kekuatan alam di dalamnya. Seakan-akan itu bukanlah hanya senjata biasa, tapi juga sesuatu makhluk hidup. Sebelum mereka bisa mencerna apa yang baru saja terjadi, tiba-tiba kotak hitam yang berada di altar mulai bergerak sendiri. Suara mendesing mengerikan terdengar dari dalam kotak itu, seakan sesuatu di dalamnya meronta-ronta ingin bebas. Dan tiba-tiba kotak hitam itu melayang ke udara, berputar dengan cepat dan menghilang, meluncur ke atas dengan kecepatan yang luar biasa. Apa itu? Jaka langsung mengambil posisi bertahan. Sial, itu bukanlah pertanda baik. Aku merasakan ada sesuatu yang berbahaya di kotak tersebut. Rio menggeram, matanya berubah menjadi gelap. Ia bisa merasakan sesuatu yang jahat di dalam kotak tersebut. Tori mengepalkan tangannya di sekitar Juka Nagasona. Hatinya penuh dengan firasat yang buruk. Apa yang baru saja kita lepaskan? Dari kejauhan, suara petir mulai menggema. Langit di atas neraka Atlantis tiba-tiba berubah. Kabut tebal yang menutupi tempat itu mulai berputar dengan liar, seolah-olah sesuatu telah terbangun. Mereka tidak menyadari bahwa kotak hitam itu kini sedang menuju ke tangan seseorang yang telah menunggunya sejak lama. Dan saat itu terjadi, keseimbangan dunia akan runtuh, dan kebangkitan sang iblis agung Dajjal mungkin telah terjadi. Tori mengangkat Juka Nagasona. Ia merasakan kekuatan aneh yang berdenyut di busur tersebut. Sebuah informasi penting yang hanya Tori saja yang tahu. Dan pastinya Tori mengetahui kemampuan Juka Nagasona. Baiklah, aku akan membuka portal. Kita akan keluar dari sini sekarang. Maksudmu apa, Des? Tori tidak menjawab. Ia menarik busurnya. Tidak ada anak panah secara fisik, tetapi seketika energi emas terkondensasi menjadi anak panah bercahaya. Saat ia melepaskan tali busurnya, kemudian sebuah gelombang energi raksasa melesat ke depan, menghantam udara dan merobek ruang di depan mereka. Cahaya keemasan berputar liar, menciptakan sebuah portal besar yang berkilauan di tengah reruntuhan. Gila, ini luar biasa. Jaka berdecak kagum. Yuda menghunuskan pedangnya dan berkata, Tidak ada waktu lagi untuk terpana. Ayo kita pergi. tanpa berpikir panjang, satu persatu dari mereka melompat ke dalam portal. Tori melompat lebih dulu, diikuti Desta, Jaka dan Bon menyusul dengan cepat. Rio masuk dengan aura kegelapan mengelilinginya. Yuda, Rama dan Titi menjadi yang terakhir melompat. Saat semuanya telah melewati portal, energi dimensi itu bergejolak sekali lagi. Portal menutup dengan ledakan cahaya yang menghapus keberadaan mereka dari neraka Atlantis dan membawa mereka ke dunia luar yang telah berubah. Cahaya keemasan portal berputar liar sebelum akhirnya menghempaskan Tori dan rombongannya ke tanah dengan keras. Gelombang energi yang tersisa bergetar di udara sebelum portal menghilang sepenuhnya, meninggalkan mereka di tempat yang sunyi. Tori bangkit perlahan, mengercapkan mata
untuk menyesuaikan diri dengan cahaya matahari. Mereka telah berhasil keluar dari neraka Atlantis, tetapi ada sesuatu yang janggal. Kenapa? Kenapa sepi sekali di sini? Gumam Jaka, matanya menyapu sekeliling. Mereka berdiri di tengah kota lama, tempat yang seharusnya ramai dengan aktivitas penduduk. Tetapi yang terlihat hanyalah bangunan-bangunan tua yang berdiri membisu. Angin sepoi-sepoi berembus, menggoyangkan spanduk dan kain-kain lusuh yang tergantung di beberapa sudut jalan. Ini sangat aneh. Seharusnya ada orang di sini. Bon berjongkok dan menyentuh tanah dengan telapak tangannya. Tanah ini dingin, seperti tidak diinjak siapapun selama berhari-hari. Yuda menghunuskan pedangnya. Ini bukan tempat biasa yang ditinggalkan. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Tori memejamkan indranya. Semuanya tetaplah waspada. Kita tidak tahu apa yang sedang menunggu kita di sini. Sementara itu, Rio berdiri diam di tengah jalan. Kedua matanya dipenuhi aura kegelapan yang nampak kosong, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Aku bisa merasakan sesuatu. Kita tidaklah sendiri. Rio menarik nafas dalam-dalam. Ia menutup matanya, merasakan energi gelap yang tersembunyi di antara bayang-bayang kota. Aura kegelapan merayap keluar dari tubuhnya, merambat ke tanah seperti kabut hitam tipis. Perlahan, ia mulai melihat sesuatu, sebuah bayangan samar dari masa lalu, seperti jejak yang ditinggalkan di dunia itu. Orang-orang di kota ini telah menghilang begitu saja. Mereka dibawa ke suatu tempat. Suara Rio terdengar pelan namun tajam. Tiba-tiba, ia membuka matanya lebar-lebar. Pupilnya menyala dengan cahaya merah gelap. Salah satu prajurit Maraku baru saja mengirimkan informasi. Mereka menemukan tempat misterius, sebuah lokasi di luar batas kota. Dan di sana mereka melihat apa? Bon menyipitkan matanya. Banyak sekali makhluk, dan hampir semuanya adalah anggota dari sekte pembunuh iblis. Tiba-tiba, sebuah ledakan energi bergemuruh dari kejauhan. Tanah bergetar, dan angin dingin yang sebelumnya sepoi-sepoi berubah menjadi badai energi yang menekan dada mereka. Sialan, apa itu? Desta langsung memasang kuda-kudanya. Tori menggenggam juga Nagasona erat-erat. Tidak peduli apa yang sedang terjadi di sana, kita harus pergi sekarang. Tanpa membuang waktu, mereka bergegas menuju sumber kekacauan itu, menuju ritual kebangkitan Sang Agung. Suara ledakan energi mengguncang bumi, menggetarkan setiap tulang di tubuh mereka. Angin kencang berputar liar, membawa hawa panas yang menyemangat kulit. Di kejauhan, langit berputar. Awan-awan hitam berkumpul membentuk pusaran raksasa, seolah menyerap cahaya matahari. Kita harus menghentikan ini. Tori mengepalkan tangannya. Namun saat ia melangkah maju, Rio tiba-tiba meraih tangannya dengan kuat. Mas Tori, jangan! Rio bergetar. Matanya yang berkilauan dalam kegelapan kini menyiratkan ketakutan. Semuanya ini sudah terlambat. Kita bahkan belum sampai. Tapi aku bisa merasakan kekuatannya. Seberapa besar energinya, Mas Rio? Ini jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Tidak seperti musuh yang pernah kita hadapi sebelumnya. Tiba-tiba, tanah bergetar begitu hebat, hingga retakan-retakan besar terbentuk di sepanjang jalan, menciptakan jurang kecil yang berasap hitam. Jaka berjongkok dan menekan tanah dengan telapak tangannya. Bumi di sekitar mulai runtuh. Sepertinya sesuatu akan segera muncul di permukaan. Jahanam, kita tidak bisa lagi menunggu. Kalau kita hanya diam di sini, segalanya benar-benar akan berakhir. Benar, tidak peduli betapa kuatnya musuh kita tetap harus mencoba. Mereka semuanya berlari secepat mungkin menuju sumber energi itu. Meskipun hawa di sekeliling mereka semakin berat, seolah-olah dunia sendiri menolak kehadiran mereka. Begitu mereka tiba di daratan tinggi di pinggiran kota, mereka melihatnya, tempat ritual yang megah dan mengerikan.
terdapat sebuah altar batu raksasa berbentuk lingkaran, dikelilingi oleh ratusan obor api hitam yang berkobar. Di atas altar itu melayang berbagai benda misterius yang berputar dengan pola yang aneh, seolah membentuk formasi ritual yang kuno. Salah satunya adalah kotak hitam itu. Itu adalah kotak yang kita temukan di neraka Atlantis, bukan? Seru Yuda dengan nada tidak percaya. Kotak hitam tersebut mengeluarkan denyutan energi gelap, seolah-olah di dalamnya sedang bangkit dari tidur panjangnya. Sial, jadi itu fungsinya. Kotak itu adalah bagian dari ritual kebangkitan. Atau mungkin kotak itu adalah bagian tubuh dari iblis agung. Titi melangkah mundur, merasakan sesuatu yang mengerikan dari arah altar. Aku bisa mendengarkan suara-suara yang aneh. Dan benar saja, dari dalam pusaran energi hitam di atas altar, terdengar bisikan-bisikan yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Bangkitkan aku akan membawa kehancuran bagi musuhku. Dunia akan menjadi milikku. Kemuliaan akan mereka dapatkan bagi mereka yang mendukungku. Kita harus menghentikan ritual ini sebelum iblis agung benar-benar terakhir. Namun, dari balik bayangan di sekitar altar, beberapa sosok berjubah hitam muncul, berdiri membentuk barisan. Mereka mengangkat kepala, dan dengan suara yang dalam menggetarkan udara, mereka berkata, "Pergilah, ritual ini sudah tidak bisa dihentikan." Mereka bukan hanya sekedar penjaga ritual biasa, mereka adalah petinggi dari sekte pembunuh iblis. Dan yang lebih mengejutkan lagi, salah satu dari mereka melepas tudung jubahnya, menampakkan wajah yang tidak asing bagi Tori dan lainnya. Angin bertiup dingin, membawa bisikan-bisikan samar yang menyeramkan. Altar batu raksasa di depan mereka terus memancarkan energi yang kelam. Sementara di langit, pusaran awan hitam semakin menggila, sesekali memuntahkan kilat merah darah yang menyambar tanah. Petir menggelegar di atas kepala mereka, menyinari bayang-bayang yang berdiri menghadang. Beberapa sosok berjubah hitam muncul dari kegelapan, berdiri di atas batu-batu besar dengan posisi yang mengintimidasi. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri diam seperti patung. Tori menyipitkan matanya, mencoba membaca situasi. "Siapa kalian?" Salah satu sosok itu melangkah maju, suaranya dalam dan penuh wibawa. "Pergilah, ini bukanlah tempat untuk kalian." Kalau aku tidak mau, kau mau apa? Jahanam! Sosok itu tidak bergeming, tetapi dari balik tudung jubahnya terdengar suara rendah yang penuh ancaman. "Jika kalian melangkah lebih jauh, kami tidak akan ragu untuk menghabisi kalian." Tiba-tiba, energi hitam meledak dari tanah di depan mereka, memisahkan rombongan Tori dengan para sosok jubah itu. Retakan besar terbentuk, seolah ada sesuatu yang akan muncul dari kedalaman bumi. Mereka benar-benar ingin menghentikan kita. Kita tidak punya waktu untuk ini. Desta menggeram. "Kalau kalian ingin bertarung, kami siap. Kami tidak akan membiarkan kalian membangkitkan iblis agung." Namun, sebelum pertarungan dimulai, salah satu dari mereka perlahan melepas penutup kepalanya. Semua orang membalakan mata saat wajah di balik tudung itu terlihat dengan jelas. Desta terkejut. Tidak mungkin! Ini tidak masuk akal. Tori membeku di tempat, matanya terpaku pada sosok di depannya. Misael. Ya, sosok itu adalah Misael, teman mereka yang mereka kira telah tewas. Tetapi itu bukanlah Misael yang mereka kenal. Tatapannya begitu dingin, ekspresinya penuh kepastian, dan yang paling mengejutkan, ia mengenakan jubah hitam dengan simbol sekte pembunuh iblis yang terukir di dadanya. Rio melangkah mundur, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak, ini pasti hanyalah ilusi.
Misael menyeringai dengan tipis, tetapi matanya tetap tajam. Bukan, Rio temanku. Ini bukanlah ilusi. Aku memang masih hidup. Apa artinya ini, Misael? Kenapa kau ada di sini? Tori mengepalkan tangannya. Aku ada di sini karena aku memilih untuk ada di sini. Jangan bercanda, Misael. Kita semuanya mengira kau sudah mati, tapi ternyata kau malah bergabung dengan sekte pembunuh iblis. Mataku telah terbuka, Desta temanku. Kalian masih terlalu terikat dengan konsep benar dan salah. Sementara dunia ini tidaklah sederhana itu. Jadi, kau benar-benar mengkhianati kami, Misael. Aku tidak benar-benar mengkhianati siapapun. Aku hanya memilih jalan yang berbeda. Tiba-tiba, langit kembali bergemuruh, dan pusaran energi di altar semakin membesar. Misael melangkah mundur, kembali berdiri bersama para petinggi sekte. Pergilah kalian. Ritual ini sudah tidak bisa dihentikan. Jika kalian tetap di sini, kalian hanya akan mati sia-sia. Sebagai teman, aku peringatkan kalian untuk yang terakhir kalinya. Namun, satu hal yang tidak ia duga, Tori tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Sebaliknya, mata Tori semakin penuh dengan tekad. Kau salah, Misael. Aku tidak akan lari. Aku akan menghentikan ini, entah bagaimanapun caranya. Kalau begitu, bersiaplah untuk menghadapi konsekuensinya, Tori temanku. Angin dingin berdesir di antara reruntuhan kuil kuno. Energi gelap yang berasal dari ritual semakin membesar, menciptakan pusaran kekuatan yang berputar di langit, bercampur dengan kilat merah darah yang menyambar di tanah. Guntur menggelegar, menerangi wajah Misael yang penuh dengan keyakinan. Tori menatapnya dengan kemarahan yang tertahan. Misael, kau selalu ada bersama kami. Kau salah satu dari kami. Kenapa kau melakukan ini? Misael hanya tersenyum miring. Tatapan matanya penuh dengan rasa percaya diri yang mengerikan. Kau masih belum mengerti, Tori. Aku selalu berada di pihak ini sejak awal. Sebuah energi ledakan meledak di ritual altar, membuat retakan besar di tanah. Batu-batu berjatuhan, dan aura kehitaman yang menakutkan mulai menyebar ke segala arah. Desta mengepalkan tangannya. Omong kosong. Kau berjuang bersama kami. Kau bertarung. Kau berdarah. Kau hampir mati demi kita. Kau bahkan menyelamatkan nyawa kami, Misael. Kalian masih salah paham. Semua itu hanya bagian dari rencana. Aku sengaja menyusup. Aku harus berada di antara kalian. Karena aku harus memastikan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kebangkitan Sang Iblis Agung. Sekali lagi, energi hitam meledak lagi dari tanah. Kali ini diiringi dengan munculnya 6 sosok lain yang berdiri di sekitar altar. Mereka semuanya menggunakan jubah hitam dengan simbol sekte pembunuh iblis di dada mereka. Mereka adalah para petinggi sekte, Asmodan, Tangyin, Azel, KL, Iren, dan satu sosok lainnya yang belum mereka ketahui namanya. Astaga, ini bukanlah sekedar sekte biasa. Mereka adalah monster. Jaka bergumam dan wajahnya mulai memucat. Rio mencengkeram dadanya, merasakan hawa kegelapan yang begitu kuat menyelimuti seluruh tempat itu. Energi mereka, ini tidak normal. Bahkan aku yang menguasai kegelapan bisa merasakan betapa menakutkannya mereka. Misael menjeringgai. Kau paham sekarang, Tori? Kalian tidak akan bisa menang. Iblis Agung akan segera bangkit, dan dunia akan berubah untuk selamanya. Tori menggertakkan giginya, kemarahannya membuncah. Namun jauh dari dalam hatinya, ia tahu bahwa Misael benar. Tori menghunuskan tombaknya.
matanya menyala dengan kilatan petir. Aura emas dari tombaknya meledak, menandakan betapa seriusnya dirinya saat itu. Aku tidak peduli seberapa kuat kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan dunia ini. Misael tetap berdiri tenang, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Kau sungguh bodoh, Tori. Kemudian Tang Jin melangkah maju, senyumnya penuh dengan kesombongan. Wah, wah, wah. Bocah, kalian benar-benar berpikir bisa menang melawan kami. Seketika, petir hitam menyambar ke tanah di depan Tori, memecah batu menjadi serpihan kecil. Kekuatan yang terpancar dari mereka terlalu besar. Jaka, Desta, Ryu, Bon, dan lainnya mulai menyadari bahwa mereka tidak akan bisa menang. Tori memejamkan mata, menenangkan pikirannya. Ia harus berpikir jernih. Bertarung di sana adalah bunuh diri. Saat itu, mereka harus mundur. Dengan suara yang rendah namun penuh ketegasan, Tori berbicara. Kita harus pergi. Apa? Kita tidak bisa lari sekarang, Des. Jika kita pergi, dunia akan... Kalau kita tetap di sini, kita semuanya akan mati dul. Kita butuh rencana. Kita butuh kekuatan lebih. Tori menyela dengan suara yang keras. Kemudian ia melanjutkan. Kita tidak bisa menghentikan ritual ini sekarang, tapi kita masih punya kesempatan. Kau ingin mencari sisa pusaka naga, Tori? Ya, kita masih punya waktu. Jika kita bisa mendapatkan semua pusaka naga sebelum kehancuran terjadi, kita masih bisa melawan mereka dengan kekuatan penuh. Mas Tori benar, kita harus mundur dulu. Seperti yang Mas Tori katakan, kita harus lebih kuat lagi. Ryu mengepalkan tangannya dan mengangguk. Misael tersenyum puas. Keputusan yang cerdas, Tori. Aku menghormatimu untuk itu. Tori tidak menjawab. Dengan penuh tekad, ia mengangkat Juka Nagasona dan menarik talinya. Sebuah panah emas muncul dari tali busur. Dengan satu tarikan yang kuat, kemudian sebuah portal terbuka. Asap hitam masih mengepul di altar ritual, menyebar ke seluruh prajurit langit, seperti cakar kegelapan yang merayap. Di sekeliling mereka, reruntuhan kota Atlantis terasa lebih sunyi dari sebelumnya, seolah-olah tanah itu sendiri menangisi kejatuhannya. Tori berdiri diam, matanya tidak lepas dari sosok Misael yang masih tersenyum dengan percaya diri. Aku akan kembali. Tori berbisik, suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. Tentu saja. Dan saat itu tiba, kau akan menyadari bahwa semua ini bukanlah sekedar perang, tetapi kehancuran yang tidak terelakkan. Tori menggertakkan giginya. Ia ingin membantah, ingin berteriak bahwa mereka masih punya harapan. Namun, jauh dari lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini belum saatnya bertarung. Tangannya dengan mantap menarik busur Juka Nagasona. Busur legendaris itu bersinar keemasan, menciptakan panah energi yang memancarkan aura kekuatan naga. Tori mengarahkan panahnya ke atas dan menarik tali busur dengan penuh keyakinan. Desta, Jaka, Ryu, Bon, Rama, dan Titi langsung berlari menuju portal. Namun sebelum melompat, Tori menoleh sekali lagi ke arah reruntuhan itu. Itu, ayah, mereka tidak berhasil keluar dari Atlantis, dan kini Misael telah menjadi musuh mereka. Dada Tori terasa sesak, tapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Tanpa membuang waktu, Tori melangkah masuk ke dalam portal. Dalam hitungan detik, mereka semuanya menghilang, meninggalkan pulau Atlantis yang kini menjadi sarang kegelapan. Cahaya emas dari portal perlahan meredup saat Tori dan rombongannya melangkah keluar. Angin hangat menyambut mereka, membawa aroma hutan dan tanah basah. Mereka telah tiba di wilayah klan burung. Langit ini nampak biru cerah dengan awan putih yang menggantung damai. Pohon-pohon tinggi berayun perlahan diterpa angin, sementara suara kicauan burung menggema di udara.
Namun, sebelum mereka bisa menghela nafas lega, Syukurlah, kalian telah kembali. sebuah suara melengking terdengar. Seorang wanita dengan sayap keemasan berlari ke arah mereka. Rambut panjangnya berwarna coklat keemasan dan matanya penuh dengan kekhawatiran. Pira dari Ratu Klan Burung. Di belakangnya nampak Aditya, Diva dan Cinta. Mereka mendekat. Tori bahkan belum sempat berbicara saat Pira langsung mencengkeram baunya. Kalian baik-baik saja. Apa yang terjadi di Atlantis? Jaka menarik nafas dalam dan menundukkan kepala. Kami telah gagal. Apa? Apa yang kau katakan? Iblis Agung sudah mulai bangkit. Di kejauhan, petir merah menyambar di langit, menandakan bahwa dunia sedang berada di ambang kehancuran. Pira menatap Tori dengan penuh rasa cemas. Jadi, apa yang akan kalian lakukan sekarang? Tori mengangkat kepalanya, matanya menyala dengan tekad yang baru. Kami akan mencari pusaka naga yang tersisa. Hanya itu harapan yang kami miliki. Aku harus mengumpulkan ketujuh pusaka naga. Tinggal 2 pusaka naga lagi, walaupun nanti akan menjadi pertarungan. Di dalam aula utama Klan Burung, Tori dan rombongannya berkumpul di sekitaran peta kuno yang terbuka di atas meja batu. Peta itu menunjukkan berbagai tempat legendaris di Nusantara, dari puncak gunung berapi hingga gua-gua bawah laut yang tersembunyi. Tori menunjuk ke sebuah suatu titik di bagian tengah peta. Menurut legenda, ada 7 pusaka naga yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Aku sudah mendapatkan 5 dari 7 pusaka naga, dan sekarang aku harus mencari sisanya, yang kemungkinannya ada di Nusantara. Pira mengangguk, ekspresinya kini lebih serius. Ini bukanlah perjalanan yang mudah, Tori. Beberapa pusaka naga dilindungi oleh makhluk kuno yang tidak bisa membiarkan sembarangan orang menyentuhnya. Aku tahu Nyonya Pira, tapi kita tidak punya pilihan lain. Jika kita ingin menemukan pusaka naga, kita butuh lebih banyak petunjuk. Rio kemudian angkat bicara. Jaka menepuk dagunya, kemudian berpikir keras. Kuno kawan. Jaka, jika begitu, Eyang Semar adalah pilihannya. Jaka tersenyum tipis. Kalau kita bicara tentang legenda dan benda-benda kuno, tidak ada yang lebih tahu dari para Punokawan. Ya, aku sependapat dengan Mas Jaka. Mungkin saatnya kita minta bantuan para Punokawan. Mereka lebih dari sekedar tokoh wayang. Mereka adalah penjaga rahasia Nusantara, dan mereka mungkin satu-satunya yang tahu di mana pusaka naga yang lainnya berada. Suasana menjadi hening. Tori menatap semua rekannya, kemudian mengambil nafas dalam-dalam. Jika begitu, kita akan kembali ke Nusantara. Kita akan temui Punokawan, dan kita akan mencari keberadaan pusaka naga sebelum terlambat. Tatapan Tori penuh dengan tekad, karena ini akan menjadi akhir penentuan melawan Raja Iblis Agung Dajjal. Hal yang tidak akan pernah ia pikirkan. Akan tetapi, Tori tidak punya pilihan lain. Sementara itu, di suatu tempat di alam atas, tempatnya berada di alam iblis langit. Petir merah darah menyambar di langit yang gelap, bercampur dengan kabut ungu pekat yang menyelimuti langit alam iblis langit. Angin yang bertiup bukan hanya sekedar angin, melainkan hembusan api neraka yang membawa aroma belulang hangus dan abu makhluk-makhluk yang telah musnah. Tanah hitam membara, berlapis magma yang terus mendidih, dengan rekahan luas yang memancarkan cahaya merah oranye dari inti dunia bawah. Gunung-gunung berapi raksasa terus meletus di kejauhan, memuntahkan lahar yang membumbung tinggi, menciptakan hujan api yang turun dari langit seperti hujan meteor kehancuran. Di tengah daratan penuh kehancuran itu, sebuah istana megah berdiri kokoh. Istana Iblis Langit, simbol kekuasaan mutlak para iblis. Dindingnya terbuat dari obsidian hitam yang mengkilap dengan urat-urat merah menyala yang berdenyut seperti darah yang mengalir. Pilar-pilarnya menjulang ratusan meter ke langit dengan ukiran simbol-simbol kuno yang bercahaya samar, seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri.
Di dalam istana, singgasana yang mengerikan berdiri kokoh di tengah ruangan. Singgasana berdarah dibangun dari tulang belulang, daging busuk, dan tengkorak-tengkorak makhluk yang telah dikorbankan. Dinding-dinding ruangan tidak lagi sekedar batu, melainkan materi yang hidup bergerak seperti daging yang bernafas, mengeluarkan suara yang menyeramkan. Kilatan petir hitam membelah udara, menerangi ruangan yang nyaris tanpa cahaya. Pintu raksasa berlapis darah purba terbuka secara perlahan, diiringi dengungan iblis yang berlutut dalam ketakutan. Aroma kematian memenuhi udara. Itu adalah jantung dari kegelapan, tempat di mana semua makhluk yang pernah mencoba melawan kehendak iblis akhirnya menemui akhir mereka. Gema raungan besar mengguncang istana iblis langit hingga dinding-dindingnya bergetar. Batu-batu obsidian di langit-langit runtuh, namun bayangan gelap menelan mereka sebelum bisa menyentuh tanah. Di hadapan singgasana, ratusan iblis berlutut dalam ketakutan. Mata mereka tertunduk, tidak berani menatap sosok yang duduk di atas tahta yang penuh dengan darah itu. Pimpinan iblis langit duduk di singgasananya. Tubuhnya menjulang lebih dari 3 meter. Kulitnya sehitam malam dengan urat-urat merah membara yang berdenyut di sekejur tubuhnya. 2 tanduk besar melingkar di kepalanya, sementara matanya bersinar bagai bara api neraka. Ia menyeringai, taringnya tajam bersinar di bawah kilatan petir yang terus menyambar di langit. Akhirnya, setelah ribuan tahun penantian, sang iblis agung telah kembali bangkit. Suasana semakin mencengkam. Angin neraka bertiup semakin kencang, menyapu seluruh ruangan dengan aura kematian. Pimpinan iblis langit berdiri dari singgasananya. Tinjunya mengepal, dan dalam sekejap, ledakan energi hitam pekat meledak dari tubuhnya. Gelombang tekanan iblis menyapu seluruh ruangan, meremukkan beberapa iblis lemah yang berada terlalu dekat. Mereka berteriak kesakitan sebelum tubuh mereka meleleh dan menguap menjadi abu. Lantai istana retak, dinding-dinding obsidian bergetar hebat. Namun, bagi iblis-iblis yang cukup kuat untuk bertahan, mereka merasakan sesuatu yang lebih dahsyat. Gelombang kegembiraan dan ketakutan sekaligus. Pimpinan iblis langit menatap ke langit-langit istana lalu tertawa keras. Ini adalah saat yang kutunggu-tunggu. Dunia para dewa, manusia, dan dunia naga akan kembali bertekuk lutut di bawah kekuasaan kita. Tawanya mengguncang istana, menyebabkan getaran di seluruh alam iblis langit. Gunung-gunung berapi di kejauhan meletus lebih dahsyat, seolah-olah ikut merayakan kebangkitan sang penguasa. Di hadapannya berdiri seorang iblis berpostur tinggi, menggunakan jubah hitam panjang dengan simbol kuno yang bercahaya merah di dadanya. Mumkra, penasihat agung dan tangan kanan sang penguasa, berdiri dengan tegap. Mumkra menundukkan kepalanya sedikit, tetapi tidak menunjukkan rasa takut. Seperti yang telah kita duga, Tuan, sang iblis agung tidak dapat untuk dikendalikan. Para manusia bodoh yang membangkitkannya akan lenyap dalam sekejap. Bagus, itu berarti dia adalah ancaman bagi semua pihak, termasuk para dewa dan termasuk kita. Tapi Tuan, bukankah ini juga kesempatan bagi kita? Kau selalu tahu bagaimana membaca situasi, Mumkra. Dunia kini dalam kekacauan. Para dewa mulai panik, manusia ketakutan, dan para naga sedang mengumpulkan kekuatan mereka. Ia menatap pilar-pilar istana langit yang kini berdenyut dengan energi iblis murni. Ini adalah waktunya bagi kita untuk bergerak. Waktunya untuk menunjukkan bahwa iblis sejati belum mati. Pasukan kita sudah siap, Tuan. Ratusan ribu iblis telah berkumpul. Kita hanya menunggu perintahmu.
sebuah badai hitam meledak dari tubuh pimpinan iblis langit, menghancurkan lantai di bawahnya. Jika begitu, mari kita tunjukkan kepada dunia siapa puncak tertinggi di alam semesta ini. Di seluruh alam iblis langit, raungan perang mulai terdengar. Sementara itu, jauh di kedalaman dunia bawah, tersembunyi sebuah tempat yang hanya dikenal dalam bisikan ketakutan. Kuil kegelapan, pusat dari sekte pembunuh iblis. Petir hitam menyambar langit-langit gua raksasa tempat kuil itu berdiri. Batu-batu raksasa berjatuhan ke dalam sungai lava yang mengelilingi tempat itu, menciptakan letupan api dan uap panas yang menyelimuti udara. Kuil itu bukan sekedar tempat ibadah, melainkan sebuah labirin kuno, dibangun di atas tulang-tulang makhluk kuno yang mati dalam perang besar ribuan tahun lalu. Dinding-dindingnya hitam legam, terukir dengan simbol-simbol iblis yang berdenyut seperti urat nadi yang hidup. Cahaya merah samar mengalir melalui retakan tanah, berasal dari aliran lava yang mendidih berkelok-kelok mengitari kuil, menciptakan suasana mencekam yang seolah-olah neraka itu sendiri telah terbuka. Angin berembus di lorong-lorong kuil yang gelap, membawa bisikan-bisikan yang terdengar seperti suara ratapan jiwa-jiwa terkutuk. Di kejauhan, mendengar suara ratapan iblis yang tersiksa. Mereka adalah tumbal yang digunakan dalam ritual, meronta dan menjerit sebelum akhirnya tubuh mereka lenyap ditelan energi hitam. Di tengah kuil, sebuah altar raksasa mulai bergetar, dipenuhi dengan energi gelap yang mengancam. Di atasnya, tersusun potongan tubuh sang iblis agung, kedua kaki, tangan, jantungnya, dan masing-masing diletakkan dalam lingkaran sihir bercahaya merah darah yang terus berdenyut seperti jantung yang masih hidup. Di sekeliling altar, ribuan anggota sekte berdiri dengan jubah hitam panjang. Tudung mereka menutupi wajah. Mereka melantunkan mantra-mantra kuno, menciptakan gaungan suara mengerikan yang bergema di seluruh penjuru kuil. Udara bergetar, lingkaran sihir memancarkan kilatan merah keunguan, dan energi hitam merembes keluar, mengalir ke seluruh kuil seperti kabut neraka. Di puncak tangga batu besar, tempat di depan altar, berdiri sosok mengendalikan ritual itu. Asmodan, pemimpin sekte pembunuh iblis, berdiri angkuh dengan jubah hitam berhias simbol iblis emas. Tubuhnya berlapis serun kuno yang terus berkilauan, dan matanya bersinar keunguan, penuh kekuasaan dan ambisi. Di tangannya, ia menggenggam tongkat tulang iblis, sebuah artefak mengerikan yang terbuat dari tulang naga kegelapan. Dengan suara yang dalam dan penuh gema, Asmodan mengangkat tangannya ke udara. Saatnya telah tiba. Sang iblis agung akan terlahir kembali. Di belakang Asmodan berdiri para petinggi sekte, masing-masing memainkan peran penting dalam ritual itu. Misael, ahli sihir elemen, berdiri dengan kitab kuno besar di tangannya. Ia membaca mantra dengan suara yang bergema, membuat api hitam menyala di sekeliling altar, menciptakan aura yang lebih mengerikan. Datuk Baduya, seorang pria tua dengan kulit bersisik merah, menekan tangannya ke altar. Urat-urat hitam merayap keluar dari kulitnya, mentransfer energi nadi iblis agung ke dalam ritual. Kael dan Tiren masing-masing berdiri di sisi altar, bersiap dengan potongan tubuh sang iblis agung. Mereka menunggu saat yang tepat untuk menyatukannya kembali. Azel berdiri di tengah altar, tubuhnya bergetar saat jantung iblis berdenyut kencang di dadanya. Ia adalah inti dari ritual itu, penghubung yang akan membangkitkan sang iblis agung dari tidurnya. Kang Yin diam di sisi ruangan, memperhatikan dengan tatapan tajam. Tidak ada yang tahu pasti apa yang ada dalam pikirannya.